warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semangat ya hari ini ya belajarnya ya. Iya, harus semangat. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini kita seperti biasa berdoa bersama-sama dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyikan lagu nasional ya. Tidak lupa. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuannya nanti diharapkan mempelajari kalian dapat menganalisis hubungan antara gaya dan gerak melalui amatan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari ini diharapkan kalian dapat membandingkan tokoh dan sifat-sifatnya dalam cerita fiksi dan kalian dapat menyimpulkan amanat atau pesan dalam cerita fiksi ya. Nah, sekarang Bu Guru tanya di sini, siapa yang suka berolahraga? Ada yang suka berolahraga? Aku. Ya, Suhaila, olahraga apa senangnya? Badminton. Terus Wahyu tadi? Sepak bola. Ya. Sepak bola. Selain Wahyu, siapa lagi yang suka berolahraga? Nah, badminton sama sepak bola, rata-rata senangnya badminton sama sepak bola. Nah, terus pernahkah kalian melihat tukang bakso yang mendorong gerobak? Pernah nggak? Pernah ya, sering kalian lihat. Nah, dari kedua contoh tersebut yang kalian misalnya suka berolahraga dan kalian melihat tukang bakso yang mendorong gerobak, nah itu yang akan kita pelajari ya, yaitu tentang hubungan antara gaya dengan gerak. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti ini? Ya, ini kegiatan menarik meja ya. Kalian sudah pernah melakukan kegiatan seperti ini? Pernah. Nah, iya. Terus kalau gambar ini kegiatan mendorong sepeda, kalian juga sudah pernah? Ya, sudah pernah ya rata-rata menarik meja dan mendorong sepeda. Nah, dari kedua gambar tersebut, kira-kira apa yang dimaksudkan gaya dan gerak ya? Ada yang tahu? Yang ditarik atau didorong. Iya, gaya yang ditarik atau didorong. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, ya, sedangkan gerak yaitu perpindahan kedudukan benda dari tempat asalnya yang dipengaruhi oleh gaya. Meja yang berpindah tempat itu disebabkan oleh gaya, yaitu karena adanya tarikan atau dorongan. Nah, gaya dan gerak. Gaya yang diberikan pada suatu benda dapat mempengaruhi gerak benda. Ya, yang pertama, gaya mempengaruhi gerak benda, dia menjadi gerak. Nah, berdasarkan gambar di samping ini ada gambar anak sedang membuka dan menutup pintu. Ya, ini mula-mula pintu yang tadinya diam, ketika ditarik maka akan bergerak. Ya, nah ini pintu yang tadinya diam terbuka, nah ketika ditarik itu maka pintu akan bergerak jadi menutup ya. Nah, selain contoh membuka dan menutup pintu, gaya yang mempengaruhi benda dia menjadi gerak. Contohnya apa lagi ya? Bisa kalian sebutkan? Membuka kulkas. Membuka jendela, menutup Lemari. Iya. Membuka jendela. Membuka dan menutup jendela. Ya, bisa membuka dan menutup jendela, membuka dan menutup lemari, membuka dan menutup kulkas. Selain itu apalagi selain membuka dan menutup? Yang biasa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Menarik dan mendorong meja. Ya, betul, menarik dan mendorong meja. Nah, meja yang semula diam apabila diberikan dorongan, maka akan bergerak ya. Nanti dapat kalian praktekkan di rumah, meja yang semula diam apabila didorong, nah itu kan akan bergerak.
Kedua merupakan contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Benda yang semula tadinya diam akan bergerak saat ada gaya yang bekerja. Sebaliknya, benda yang bergerak akan menjadi diam saat ada gaya yang menahannya. Ya. Jadi kalau tadi contohnya mobil yang sedang melaju tiba-tiba berhenti, nah itu karena ada gaya yang menahannya, ya, yang semula bergerak menjadi. Maka kalian melihat proses pembuatan vas bunga? Ya belum ya. Nih kita lihat ini ada gambar proses pembuatan vas bunga dari tanah liat. Ya. Nah, ini tanah liat yang semula tanah. Kalian sudah pernah melihat tanah liat ya? Pernah. Gaya yang diberikan oleh tangan pada tanah liat membuat bentuk tanah liat berubah. Jadi kita sudah belajar tentang gaya, ya, hubungan antara gaya dan gerak. Nah, hubungan antara gaya dan gerak ini juga terjadi dalam cerita-cerita, ya. Pasti di dalam cerita itu ada gaya dan gerak yang dilakukan. Nah, cerita fiksi adalah cerita rekaan atau cerita khayalan. Nah, ya, isi cerita fiksi ini dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya. Nah, cerita fiksi dipengaruhi oleh budaya, pengalaman batin, filosofi, religiusitas, dan latar belakang pengarang. Nah, contohnya dongeng, ya, ada dongeng tadi yang sudah pernah kalian baca. Dongeng apa saja? Timun Timun Mas, ya, ada dongeng Timun Mas, Kancil, terus dan banyak lagi, ya. Nah, dongeng adalah cerita rekaan mengenai sesuatu yang tidak pernah terjadi dan juga tidak mungkin terjadi, ya. Seorang malaikat di surga memiliki seekor angsa. Ia merawat angsa itu dengan baik. Namun, saat si angsa bertelur, telur itu jatuh dari surga ke bumi. Setelah beberapa hari, seekor anak angsa menetas dari telur itu. Makanan. Suatu hari, si istri berkata pada si petani, "Tidakkah lebih baik jika kita sekali-kali makan telur?" Tanya, siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ayo. Iya, betul. Ya, ada angsa, petani, dan istri. Terus siapa yang menjadi tokoh utama dalam cerita angsa tadi dan telur emas? Angsa mas. Ya, ini angsa emas. Ya, nah, terus bagaimana sifat tokoh? Tadi ada tokoh petani dan bagaimana sifatnya dari kedua tokoh tersebut? Petani tokohnya Baik. Terus? Sang istri serakah, sombong, dan tidak mau bersyukur. Iya, betul. Iya, kalau sang istri itu serakah, sombong, egois, tidak mau bersyukur. Nah, ya. Terus pesan apa yang dapat kalian ambil dari dongeng tersebut? tidak boleh serakah, tidak boleh serakah, Sombong dan serakah. Betul, ya. Jadi dalam pesan tersebut kalian tidak boleh serakah, tidak boleh sombong, tidak boleh egois. Nah, ya, nanti apabila kalian melakukan sifat-sifat tidak terpuji seperti itu, hidup kalian akan susah, ya. Seperti tadi si petani. Hari ini kita sudah belajar apa saja berarti? saya mempengaruhi benda bergerak mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Tentang gaya dan gerak. Tentang saya dan gerak. Tentang gaya dan gerak. Mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Terus? Cerita fiksi. Iya, hari ini kita sudah belajar hubungan antara gaya dan gerak. Yang kedua ada cerita fiksi dalam bentuk dongeng, ya. Tadi ada tokoh-tokoh, sifat tokoh, dan pesan yang terkandung dalam cerita fiksi. Nah, seperti biasa, evaluasinya nanti akan Bu Guru share di WhatsApp group, ya. Iya. Ya. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Sebelum Bu Guru tutup, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.